Indodax dimanapun kamu berada, seneng banget jumpa lagi di Indodax Academy Podcast bersama Faisenia tentunya. Reminder, di akhir podcast akan ada pod quiz, ada hadiah Rp500.000 dalam bentuk USDT untuk 2 orang pemenang. Oh iya, Faye juga mau ingetin nih, siapkan cerita, kamera, dan dirimu, segera daftarkan karya film terbaik di ISFF 2023. Nah, untuk kamu yang punya komunitas atau institusi film, kamu juga bisa daftarin, ajak teman-teman buat ikutan karena kamu bisa dapat hadiah jutaan rupiah dengan mendaftarkan karya film terbanyak di submission ISFF 2023. Oke, aku mau masuk ke pembahasannya. Di tahun 2022, kripto seakan berbalik 180 derajat dengan kondisi di mana kripto sempat mengalami masa kejayaannya di tahun 2021. Namun seperti pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat pandangan optimis bullish maupun pesimis bearish terhadap masa depan kripto dan bagaimana kripto pada tahun depan. Beberapa pengamat nih ada yang menilai bahwa tahun 2023 bisa menjadi periode pembalikan setelah merana sepanjang tahun 2022. Namun ada juga yang berpandangan bahwa periode bearish masih akan berlanjut di tahun 2023. Oke, nah terlepas dari perdebatan pandangan bullish dan bearish yang selalu terjadi di kalangan pengamat aset kripto, ada proyeksi yang menarik yang akan hadir di industri kripto pada tahun 2023. Nah, kira-kira gimana sih proyeksi pertumbuhan kripto pada kuartal keempat 2023 ini? Kita akan bahas sampai tuntas. Di studio sudah hadir Bro Fadel, founder dari Belajar Trading Indonesia. Nih udah jauh-jauh datang dari Makassar nih. Halo Bro Fadel, agak kareba. Baji-baji kafe. Ewako. Iya, Ewako. Oke, Bro Fadel, tadi kan aku udah jelasin kan dari awal tuh kita mau nanya-nanya soal kuartal 4 ini gitu kan. Nah, tapi sebelumnya aku mau kenalan dulu sama Belajar Trading Indonesia gitu. Kan kalau pepatah bilang kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Iya bener banget. Ini tuh komunitas yang sekeren apa? Terus kan pasti kan Bro Fadel mendirikan ini tuh ada goals-nya gitu ya. Mungkin boleh diceritain juga goals-nya itu kemana sih Belajar Trading Indonesia ini? Jadi dulu tuh awal kalinya aku buat itu sebenarnya aku sebenarnya solo trader doang, tapi makin lambat laun jalan-jalan waktu iseng-iseng doang, coba-coba live di TikTok dan engagement, ketemu sama orang-orang di sana dan mereka pada bilang gitu kayak, "Bang, cara ngejelasin lu bagus. Coba yuk buat komunitas yuk." Jadi ya udah di situ awal kalinya dibuat Belajar Trading Indonesia dan makin kesini ya makin senang aja gitu melihat testimoni orang-orang yang bilang mengucapkan terima kasih. Jadi kayak goalsnya makin kesini memang kayak benar-benar semoga kedepannya masyarakat Indonesia juga udah makin sanggup lah sama dengan financial market ini. Oke, kan depannya tuh ada belajar gitu ya. Berarti goalsnya tuh sebagian besar tuh edukasi gitu Ya, bentuknya. betul banget. Itu di platform mana aja Kak activationnya? Sebenarnya kami tuh hanya di Telegram aja, tapi di Telegram juga udah kami bagi jadi 4 grup, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau di Telegram kira-kira berapa sih total membernya Kak Fadel? Kalau buat yang umumnya itu kurang lebih ada 2.100 dan kalau buat yang family itu kurang lebih ada 190 kayaknya. Oke, Kak Fadel, tadi kan aku udah bahas tuh, udah premis sedikit di depan gitu kan ya, kalau misalkan di kuartal 4 ini tuh banyak banget proyeksi dari para pengamat kripto gitu. Kalau menurut Bro Fadel sendiri, gimana sih proyeksi pertumbuhan pasar kripto secara keseluruhan dari kuartal 1 hingga kuartal 4 2023 ini, mengingat perubahan kondisi makroekonomi global yang mungkin mempengaruhi terhadap aset digital gitu, Bro Fadel? Nah, jadi kalau buat perkembangan kripto sejauh ini dari kuartal 1 sampai kuartal 4, sebenarnya awal kalinya meledak itu kan di kuartal 1 ya Kak Fe ya, di bulan Januari itu tepat banget. Seingat aku tuh bahkan hanya butuh waktu 1 minggu tuh dari harga 16.000 US dollar, jadi kurang lebih 200 jutaan. 1 minggu kemudian dia langsung naik ke 21.000 dolar. Jadi tuh hanya dalam waktu 7 hari doang itu dia naik dari 200 juta ke 300 juta dan itu untuk kuartal 1 bisa dikatakan very bullish, kuartal 2 juga bullish banget, apalagi di bulan Juli kemarin dia tuh sempat naik ke harga 31.700. Itu very wow sih, orang-orang semua langsung pada melek lagi gitu kayak oh my god, crypto's back, crypto's back. Itu kemarin gila banget gitu. Dan untuk kuartal 3 saat ini overall masih bagus juga, masih sideways ya, di range harga di 30 ribuan, harganya masih stabil. Dan untuk perkiraan kurang lebih bisa jadi kenaikannya itu akan berlangsung lagi tuh Kak Fi di kuartal 4 2023 ini. Jadi buat teman-teman semua itu buat di kuartal
ini kalau bisa ya manfaatkan sebaik mungkin gitu. Sebaik mungkin gitu ya. Betul banget. Oke, tadi kan udah dari kuartal 1 sampai kuartal 3 gitu ya. Nah, kalau proyeksinya di kuartal keempat 2023 tuh gimana? Kalau di kuartal 4 2023 itu seharusnya kalau pengen disandingkan dengan news makro, nanti akan ada momen yang disebut dengan Fed pivot, Kak Faye. Oke. Fed pivot itu adalah momen ketika the Fed berhenti menaikkan suku bunga. Karena sebenarnya selama ini juga kenapa bahasanya money inflow, jadi kayak pemasukan uang-uang ke dalam financial market itu masih kurang karena memang para investor juga cenderung masih dalam kondisi hawkish atau masih dalam kondisi bearish lah gitu. Kenapa mereka bearish? Karena pandangan mereka suku bunga itu masih terlalu tinggi gitu. Jadi bagi mereka kayak, aduh, aku ini pengen investasi tapi suku bunga masih terlalu tinggi. Nah, good point-nya itu di kuartal 4 nanti mungkin kisaran bulan November di FOMC meeting bulan November tuh the Fed bisa jadi dia udah mulai melakukan cut rate. Dan berdasarkan historisnya ya Kak Fel, biasanya itu setiap kali terjadi cut rate harga aset itu selalu mengalami rebound yang sangat signifikan. Makanya itu buat teman-teman Indrak semuanya jangan lupa manfaatkan baik-baik sih momen kuartal 3 ini. Karena ketika the Fed mulai melakukan cut rate itu udah bahasanya kayak udah roket terbang semua gitu. Tapi sebenarnya kalau dari karakternya tuh mirip-mirip halving nggak sih? Yes, betul banget. Nah, itu juga sebenarnya kalau kita pengen ngobrolin halving 2024, malahan halving itu kan dia masuknya ke dalam fundamental internal secara kriptonya. Sedangkan kalau makroekonomi, the Fed itu masuknya ke fundamental eksternal, faktor luar. Jadi kayak kita bayangin aja, BTC-nya kripto bakalan halving secara internal. Dan the Fed bakalan cut rate secara eksternal. Jadi kayak dua segmen sama-sama positif. Sama-sama positif nih ya. Jadi ada dua change, ada dua kesempatan buat para trader gitu ya. Oke, berarti Kak, tadi proyeksinya tuh sebenarnya nih di 2023 ini lagi oke banget kalau misalkan kita mau DCA gitu ya, mau nabung aset digital gitu. Betul. Karena memang kan kalau sesuai siklusnya kripto itu kan ada 4 tahun siklus kan Kak Faye. Dan 2023 itu memang udah seharusnya tahun menjadi reaccumulation. Karena di 2024 kita bakal fokus sama halving, di 2025 kita bakalan fokus sama bull rally-nya. Oke. Berarti kalau misalkan lagi halving tuh saatnya waktu yang tepat untuk kita beli gitu ya. Tapi ya paling tepatnya sekarang gitu. Reaccumulation-nya, reakumulasi itu paling tepat sekarang. Oke, di harga terendah, paling rendah gitu ya. Oke. Nah, Bro Fadel, kan kira-kira nih kalau misalkan tadi kita ngomongin halving, ngomongin rebound itu gitu kan, apa saja sih faktor fundamental yang saat ini mempengaruhi pasar kripto dan berita makro terbaru nih yang berpotensi mempengaruhi pergerakan harga kripto pada kuartal keempat? Kalau tadi kan ada The Fed tadi kan, terus kalau misalkan yang lain-lain ada lagi nggak sih Bro Fadel? Nah, kalau untuk kripto sendiri, sebenarnya ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh sejak lama. Karena seperti kita ketahui salah satu investor terbesar di dunia, yaitu BlackRock, itu dia membuat sebuah feature yang disebut dengan BTC Spot ETF. Dan aku rasa ini juga yang udah ditunggu-tunggu oleh para investor di seberang dunia sana. Karena oh my god, investor terbesar aja sekelas BlackRock membuat ini gitu. Apalagi yang lain gitu kan. Jadi itu hanya masalah waktu doang. Para institusional yang lain juga bakalan ngekor di belakangnya. Jadi inilah yang makna positif banget bagi kripto dan kawan-kawan. Apalagi bukan hanya BlackRock tapi juga Fidelity udah mulai ikut. Jadi secara internalnya nih sebenarnya udah bagus banget sih. Kenapa sih Bro Fadel tadi kan kenapa yang lain itu juga ikutan bikin gitu? Ya karena mau gak mau cepat atau lambat orang-orang juga bakal cepat sadar kan Kak Faye. Konsep dasarnya dari ya uang gitu, apalagi awal kali dibuatnya kripto kan BTC. Ya karena memang fiat yang makin kesini makin terus di printing lah gitu bahasanya. Jadi mau gak mau kayak kita pekah terhadap BTC itu memang udah harus makin sadar lah gitu. Kita sekarang ngomongin ke regulasi gitu ya, karena kan nggak terlepas kalau misalnya kita ngomongin kripto atau blockchain itu nggak terlepas dari regulasi yang menaunginya gitu. Kira-kira nih ada nggak sih regulasi terbaru terkait kripto di berbagai negara? Dan gimana hal ini mungkin berdampak pada adopsi harga kripto sendiri gitu, Bro Fadel? Kalau untuk regulasi ini setahu aku di 2023 ini, yang viral tuh waktu di kuartal 1 adalah Rusia. Karena di bank sentralnya Rusia itu dia udah melegalkan kripto kalau di kuartal 1. Dan yang bagusnya lagi di kuartal 2 kemarin, di kisaran bulan Juni. Di bulan Juni itu China dan Singapura. Jadi makanya kalau misalnya
di bulan Juni kemarin tuh kayak koin-koin seperti CVX, KNC dan kawan-kawan itu kayak tiba-tiba meledak. Ya itu karena memang dari negaranya sendiri juga seperti itu. Oke deh, berarti tadi ada Rusia, terus ada China dan Singapura gitu ya. Betul banget. Kalau misalkan di Asia tuh berarti baru China sama Singapura gitu ya? Iya betul. Oke, dan semoga nanti di Indonesia juga ada ya regulasi yang menarik. Oh iya, Indonesia juga ya ternyata kemarin ya bursa kriptonya. Kemarin Betul. Yang CFX kemarin ya, Iya, bursa berjangka kripto. Oke. Tapi Bro Fadel, ada nggak sih tren penggunaan teknologi blockchain di luar aspek keuangan seperti dalam industri logistik atau kesehatan gitu kan? Kalau misalkan yang kita tahu kan kripto ya cuan-cuan aja gitu. Tapi ada nggak sih di luar itu kayak misalkan di dalam kesehatan atau dalam logistik itu ada nggak sih Bro Fadel? Kalau seperti itu sebenarnya setahu aku untuk sumber dayanya sebenarnya kayak masih kurang ya Kafe, apalagi untuk di Indonesia sebenarnya masih kurang untuk sumber daya tersebut. Tapi kalau kedepannya ada yang menggunakan hal tersebut bukannya sangat bagus ya nggak sih? Otomatis orang-orang tuh misalnya contohnya kayak gini Kafe, orang-orang tuh niatnya untuk menggunakan blockchain di sektor kesehatan. Ketika mereka menggunakan di sektor kesehatan, orang-orang tuh awalnya kenalnya doang, oh ini di sektor kesehatan pakai blockchain. Karena mereka mengenal blockchain, blockchain ini sebenarnya teknologi dari mana sih? Mereka jadi kenal juga sama kripto. Terus mereka kenal kripto, jadinya malah bisa menimbulkan investor baru untuk masuk ke dalam pasar kripto. Nah karena hal tersebut, kripto tuh ada berdampak nggak sih pada harga kripto? Apakah jadi naik karena kan change-nya jadi banyak kan, jadi banyak orang-orang yang pakai mungkin untuk alat pembayaran atau kayak gimana, itu gimana sih? Ada perubahannya nggak? Iya betul banget, karena makin kesini kan investor barunya makin banyak kan. Investor baru yang makin banyak masuk ke dalam market akan sejalan dengan kenaikan harga dari market tersebut. Berarti sebenarnya berdampak ya buat harga kripto itu sendiri. Oke deh, tapi kalau menurut Bro Fadel nih, kira-kira apa sih pandangan terkini terkait stabilitas harga Bitcoin sebagai indikator arah pasar kripto secara keseluruhan pada kuartal keempat ini? Ada nggak sih Bitcoin ini, harga Bitcoin ketika dia naik itu berdampak pada harga-harga koin-koin yang lain gitu? Oh iya tentu saja, karena seperti kita ketahui ya Kafe, kalau di kripto itu kan Bitcoin itu sering disebut sebagai mother of crypto, sedangkan ETH disebut dengan father of crypto, jadi kayak ibunya, emaknya gitu kan. Well, apakah kalau Bitcoin naik, altcoin juga ikut naik? Ya tentu saja, karena kurang lebih analoginya seperti inilah, kayak bebek-bebek angsa itu, yang kalau misalnya emaknya jalan-jalan gini pasti anak-anaknya ngikut di belakang kan. Nah sama seperti altcoin juga gitu. Jadi kalau di kuartal 4 nanti BTC udah mulai rebound naik ke atas, of course juga altcoinnya bakal ngikut juga naik ke atas. Berarti secara nggak langsung sebenarnya kita juga udah bisa beli altcoin yang lain juga dari sekarang bener banget. Jadi buat teman-teman juga yang udah mau mulai untuk diverifikasi aset portofolionya di altcoin, terserah sektornya mau layer 1, layer 2 atau web 3.0, sektor AI atau sektor DeFi, bebas aja karena sebenarnya selain Bitcoin, ya altcoin juga sebenarnya udah boleh lah buat teman-teman pantau untuk melakukan reakumulasi juga. Tapi kalau misalkan dari teknisnya tuh kenapa sih Bitcoin ini jadi a mother of aset digital gitu? Kalau dari Bro Fadel sendiri? Karena gimana ya, BTC ini kan dia beda sebenarnya Kak Feby. Dia tuh kayak dari awal aja prinsipnya memang udah beda. Bahkan kayak ketika altcoin yang lain juga masih udah pakai POS, bahkan yang kayak terbaru kemarin tuh ETH dia merge ke POS, BTC masih tetap stay dengan POE. Jadi kayak BTC ini memang beda dan dia kayak bahasanya kayak anak spesial lah gitu. Ya kurang lebih mungkin kalau prinsipnya manusia kayak dia anak Nabi Adam lah gitu. Jadi kayak perfect banget lah emang BTC. Itu yang membuat dia beda sama altcoin yang lain. Jadi kalau karena dia berbeda sehingga harga-harga altcoin yang lain pun bisa ikut, misalkan dia turun ya turun, kalau misalkan dia naik itu bisa ikut naik juga gitu ya. Kalau dari Bro Fadel sendiri, gimana sih perkiraan terhadap adopsi institusi terhadap kripto pada kuartal keempat ini? Apakah ini dapat mempengaruhi harga serta likuiditas pasar kripto atau gimana nih Bro Fadel? Wah itu sangat menarik karena aku sempat melihat dari website The Fed kemarin, malahan tuh para institusi di bulan Oktober mereka tuh udah gak sabar banget untuk menunggu bulan Oktober. Kenapa mereka gak sabar untuk menunggu bulan Oktober? Karena skenario-nya itu bisa jadi di bulan, kan sekarang kita di bulan Agustus ya. Bulan Agustus kuartal 3 2023 bisa jadi di bulan September nanti bakalan ada FOMC meeting. FOMC meeting itu apa? Rapat antara The Fed, Staf Bank Sentral dan lain-lainnya di Amerika. Bisa jadi di bulan September itu The Fed mulai melakukan Fed pivot, berhenti menaikkan suku bunga. Dan ketika Fed berhenti menaikkan suku bunga, biasanya kalau berdasarkan historisnya secara harga
harga aset itu cenderung turun. Tapi satu fun fact-nya di sini adalah ketika dia turun, sebenarnya itu adalah turun terakhir kalinya untuk perfect melakukan serok harga. Itu tadi Oktober tadi ya? Iya. Di harga yang super diskon. Karena ketika marketnya turun nih setelah Fed pivot itu udah super diskon banget. Karena ketika the Fed melakukan, jadi misalnya September market turun nih. September Fed melakukan Fed pivot, di bulan Oktober kebetulan nggak ada FOMC meeting. Di November baru ada. Jadi ketika market turun di bulan September dan Oktober itu harganya paling diskon. Karena ketika di Novembernya ada FOMC meeting dan the Fed resmi melakukan cut rate. Oh my god, itu semua terbang gila-gilaan. Jadi itu makanya yang sempat aku lihat di website kemarin tuh wah gila. Semua ini para investor gede-gedean memang mereka semua udah gak sabar gitu untuk menunggu bulan Oktober. Mereka semua gak sabar untuk menunggu harga diskon. Jadi kayak bahasanya para institusi gede aja kan pede gitu kan, apalagi masa teman-teman gak mau pede gitu kan, ya gitu. Berarti kenapa itu ditunggu-tunggu karena ya pada bulan Oktober itu ada kemungkinan harga meroket semua gitu ya aset digitalnya. Oke deh, tapi kalau misalkan dari yang kita pelajari atau Bro Fadil pelajari gitu terhadap perubahan terbaru dalam teknologi kripto, kan ada upgrade jaringan atau pengembangan token baru gitu ya. Gimana sih hal ini dapat mempengaruhi harga pasar? Kalau tadi kan kita bahas tentang Bitcoin mempengaruhi harga pasar, terus terhadap kayak kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kripto gitu. Tapi kalau misalkan dari pengembangan token baru, kira-kira mempengaruhi nggak sih Bro Fadil? Wah, mempengaruhi banget. Aku tuh kalau misalnya aku ambil contoh Ethereum boleh kali ya, father of crypto. Kan tadi kita udah beli contoh mother of crypto, Bitcoin. Nah, kita ambil contohnya father of crypto kali ini, Ethereum. Ethereum tuh setahu aku dia ada 5 upgrade. Upgrade yang jalan sejauh ini udah 2 kali. Pertama tuh di bulan September tahun lalu 2022, itu yang disebut dengan Ethereum The Merge. Ketika momen Ethereum mengubah cara mendapatkannya dari proof of work menjadi proof of stake, lebih ramah lingkungan. Dan yang kedua, update kedua yang terjadi di tahun ini itu kisaran bulan April. Itu yang disebut dengan ETH Shanghai Cafe. Nah, karena kan tadi Cafe tanya tuh apakah upgrade itu mempengaruhi ke harga aset tersebut? Nah, fun fact-nya di sini Cafe. Itu kan bulan April kalau nggak salah masih puasa ya. Jadi kayak waktu masih sahur itu harga Ethereum cenderung masih di 1.900-an. Fun fact-nya, ketika di pagi harinya dia tuh seketika langsung terbang ke 2.000 dan siang harinya tuh reda-reda aja tuh. Di London season dia reda, tapi ketika di malam harinya masuk ke US session, dia lanjut terbang lagi ke 2.100. Jadi kayak pengaruh upgrade terhadap kriptonya itu ada? Oh iya, tentu saja ada. Jadi kayak apalagi kalau selama update-nya itu memang berbenefit dan disambut positif oleh para investor, ya tentu saja money inflow-nya akan masuk ke dalam market tersebut dan secara gak langsung harganya akan ikut naik ke atas. Kalau contohnya boleh nggak sih dikasih contoh ke kita gitu Kak Fadil, kalau upgrade token tuh kayak gimana sih contohnya gitu? Contoh upgrade tokennya banyak sih, misalnya kayak contoh yang kayak kalau misalnya yang proof of work jadi proof of stake kan dia lebih ramah lingkungan, terus kayak ada juga mainnet. Jadi kayak sebenarnya contoh-contoh gitu banyak. Yang penting gimana respon para investor melihat apakah ini bisa disebut positif atau negatif. Tapi kalau memang dia benar-benar bagus dan berbenefit banyak, wah pasti harganya bakal naik terus sih. Nah tadi kan udah di mention tuh tentang Bitcoin dan Ethereum gitu ya, mother and father-nya of crypto gitu. Betul. Tapi gimana sih pada kuartal keempat ini mengingat perkembangan teknologi dan adopsi yang lebih luas, gimana proyeksi perkembangan dari kedua aset itu, Bro Fadil? Kalau untuk Bitcoin dan Ethereum, kalau aku pribadi sih untuk di kuartal 4 ya, aku tuh masih cukup optimis BTC paling enggak bisa kembali ke harga 34.000. Dia kembali ke 34.000 dolar US dollar. Sedangkan kalau untuk Ethereum paling enggak dia bisa naik kembali ke harga 2.200 sampai 2.300. Jadi secara gak langsung tuh kalau untuk Ethereum dia udah kembali hampir 50% dari harga all time high-nya. Jadi ya itu udah bagus banget sih sebenarnya kalau untuk Ethereum dan BTC, dan juga sebenarnya altcoin yang lain juga masih banyak yang berpotensial, Cafe. Seperti apa ya contohnya Matic, Cardano, XRP. Apalagi XRP ya, XRP yang baru-baru ini udah selesai sidang sama SIC. Wah, itu bagus banget juga sih. Jadi sebenarnya worth it sih sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan cuma Bitcoin sama Ethereum aja, tapi banyak juga altcoin lain yang berpotensi juga untuk naik gitu ya, untuk to the moon mungkin ya. Yes, betul, to the moon. Tapi Kak Fadil, kan tadi kan si Ethereum sama Bitcoin ini kan mother and father of
kripto gitu ya. Aku pengen nanya lebih ke Bitcoin-nya nih. Oke. Kan ada yang bilang tuh pada saat halving ini nanti pas naik tuh bisa sampai 200.000. Nah kalau menurut Bro Fadel sendiri tuh gimana sih? Well, sebenarnya gini Kak Fei, karena kan kita ini konsepnya di dalam financial market atau pasar keuangan. Di dalam pasar keuangan itu sebenarnya nggak ada hal yang impossible menurut aku. Karena dasarnya semuanya ini bergerak berdasarkan supply and demand. Semakin banyak supply, harganya makin turun. Tapi semakin banyak demand, makin banyak peminat, harganya makin naik. So kalau kita ngomongin BTC one day naik ke 200k, who knows, gak ada yang tahu. Apalagi kalau misalnya ini semua itu hanya masalah investor doang. Jadi kayak kalau misalnya BlackRock ini kan udah masuk kan tadi, BlackRock udah masuk. Terus misalnya kayak JP Morgan udah masuk, Goldman Sachs udah masuk, terus kayak State Street udah masuk. Jadi kayak kalau para institusi yang masuk, yang lain juga udah mulai ikut masuk ke dalam kripto, 200k itu mudah banget sepertinya. Jadi itu bukan bahasa yang sulit sih kalau menurut aku ya. Bisa 200k itu bisa-bisa aja. Cuman mungkin maybe bisa jadi nggak di bull rally 2025 ini. Mungkin bisa jadi di bull rally berikutnya. Tapi intinya kalau aku pribadi sih jujur di bull rally 2025 ini aku masih cukup optimis dia bakal ngebuat all time high baru. Jadi all time high yang kemarin tuh yang hampir 1 M. Kalau kurang di dolar mungkin $69.000. Aku tuh masih cukup optimis dia bakal masih ditembus lagi naik ke atas gitu. Berarti tembus tuh dari yang sebelumnya dari $69.000 itu bisa tembus. Iya, kalau aku tuh masih cukup optimis. Kalau aku sebenarnya target yang paling rasional buat di 2025 sebenarnya yang paling rasional yang takarannya itu gampang untuk didapetin itu kurang lebih 80.000. Jadi itu mungkin kalau di rupiah 80.000 1 M berapa ya? Iya, 1, berapa M gitu. Oke, kita tunggu aja ya teman-teman semuanya. Semoga beneran bisa naik sampai 200.000 bahkan gitu ya. Amin. Amin. Tapi udah kalau dari Bro Fadel sendiri juga DCA ke Bitcoin? Iya, aku juga DCA dari dia bottom malah dari November. Dari harga 15k itu udah aku DCA. Keren banget. Karena aku tuh prinsipnya gini Kak Bey, kayak sebenarnya bahkan selama dia masih di under 40.000, aku masih DCA. Gak masalah Kak Bey. Karena kan konsepnya simple. Selama kita bisa membeli di harga ini dan menjual di harga dia lebih tinggi, ya tetap cuan gak sih? Tetap dapat keuntungan gitu ya. Oke, jadi, berarti sebelum 40.000 tuh masih terus DCA aja. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang bilang kayak BTC sekarang harganya udah 32.000 atau kurang lebih kalau rupiah udah 400 juta. Mahal. Lah, tapi kalau misalnya kamu beli di 400.000, tapi kamu berhasil jual lagi, let's say gak usah buat all time high baru deh. Kembali aja ke all time high-nya sebelumnya itu 60 jutaan ya. Dia jadi kalau teman-teman beli di 400 juta, ketika dia naik ke 900 juta terus dijual, itu tetap cuan profit hitungannya. Benar. Jadi gak harus buat all time high baru. Yang penting tetap berhasil jual di atasnya lah gitu. Iya, logikanya make sense sih ya. Benar. Aku setuju banget. Oke, last question nih Bro Fadel nih. Gimana menurut Bro Fadel, gimana sentimen investor terkini terhadap pasar kripto pada kuartal keempat mengingat volatilitas yang ada dan potensi dampak dari berita makroekonomi sekarang ini, Bro Fadel? Kalau untuk investor ini sebenarnya aku lihat, kalau aku rangkumin ya Kak Fei ya, dari kuartal 1 2023, jujur ini bullish sih Kak Fei kalau aku. Karena aku tuh benar-benar lihat banget tuh dari bulan Januari gimana dia bener naik tuh hanya 1 minggu dari 16.000 ke 21.000, terus kayak di bulan Maret lagi menyambut news SVB waktu itu dari 19.000 naik ke 25.000, terus sekarang lagi udah naik ke 30.000. Jadi kayak ini tuh masalah waktu doang gitu kayak orang-orang bilang ini udah harga tinggi, tapi makin lama makin tinggi lagi. Terus pas udah naik di harga sini orang-orang ini udah tinggi, tapi naik lagi, ini udah tinggi tapi naik lagi kayak gitu kan. Jadi apalagi aku percaya apalagi di kuartal 4 nanti ada Fed pivot dan juga bersejalanan dengan halving, jadi dua-duanya sama-sama beriringan, seharusnya itu bakal sangat disambut dengan sangat baik oleh para investor. Jadi ya kalau aku pribadi sih harapannya sama teman-teman Indodax juga semoga sempat melakukan akumulasi lah di 2023 ini. Dan ya pastinya jangan lupa seroknya di Indodax lah. Iya bener banget, trading spotnya di Indodax ya, pastinya. Tapi baru aku mau nanya lagi nih, tapi kemarin kan sempat ini kan, dia kan sideways sekarang ya, sempat dari udah sampai 30.000, terus turun lagi ke 28.000, dan kita tuh bahkan menunggu-nunggu dia sampai 27.000 lagi gitu kan. Nah kalau menurut Bro Fadel bisa lebih turun gak sih dari 27.000 kalau untuk waktu sekarang ini? Kalau berdasarkan price sekarang jujur, kalau besarnya kita bahas secara teknikal analisa ya Kak Fe, resisten terkuatnya, support terkuatnya itu di 25.000.
Dan itu udah jujur sejauh ini aku lihat dia udah dites sampai 4 kali. 4 kali berusaha ditembus oleh para seller, tapi gak berhasil. Kenapa gak berhasil? Ya simpel, karena bayarnya masih jauh lebih kuat. Bayarnya bilang lah, kamu mau tembus ini, padahal ini udah diskon banget ya, aku belilah, jadi lebih banyak bayarnya. Terus kalau misalnya di orang-orang semua beranggap, sebenarnya orang-orang beranggapan nih KPI, BTC naik ke 30.000, terus dia sideways ke 29k. Well, teman-teman tuh hanya memperhatikan berdasarkan harga. Coba teman-teman perhatikan berdasarkan volume, atau perhatikan berdasarkan data on-chain analysis. Teman-teman tuh pasti bakal melihat kalau sebenarnya akumulasinya itu makin naik. Jadi harganya itu mungkin ketika dia turun, yang nge-sell itu hanya retail, orang-orang hanya ikan-ikan kecil. Tapi setiap kali dia turun, yang tangkap bawah itu para big whale, para diserok semuanya. Iya, para malah big whale-nya itu malah mereka nangkap bawah. Akumulasi, retail sell lagi, tangkap bawah lagi. Gitu terus. Jadi walaupun memang secara harga itu sideways, tapi sebenarnya secara volume itu dia naik, secara on-chain dia naik, diakumulasi terus. Oke deh, itu dia udah dapet tipsnya langsung dari Bro Fadel gitu ya. Nah makanya tadi Bro Fadel juga udah ngingetin, udah mention juga kalau misalkan mau trading spotnya jangan lupa di Indodax. Yes, gitu. bener banget. Oke deh, thank you so much Bro Fadel udah hadir di sini. Such a honor untuk ikutan ngobrol bareng kita di Indodax Academy Podcast hari ini dan udah ngejawab semua pertanyaan dari Faye. Semoga nambah value dari teman-teman Indodax juga semuanya. Terima kasih juga Kak Faye. Iya. Oke. Nah, bagi teman-teman Indodax yang mau tahu lebih jauh tentang trading kripto ataupun tentang berita-berita fundamental gitu, bisa gabung ke Telegram kita @indodaxro biar aset masa depan kamu makin cuan. Oke. Seperti yang aku janjiin di awal tadi, di akhir segmen nih, Bro Fadel, kita akan bagi-bagi hadiah untuk 2 orang pemenang dengan total hadiah Rp500.000 dalam bentuk USDT. Nah, ini dia pertanyaan untuk pod quiz hari ini. Cara jawabnya gampang banget, tulis jawaban kamu dengan tepat di kolom komentar sesuai dengan format yang ditentukan. Nah, pemenang terpilih akan diumumkan di Indodax Academy Podcast di minggu depan. Oke, nah kemarin kan di podcast sebelumnya kita juga udah share pod quiz ini. Nah sekarang ini dia pemenang untuk pod quiz dari minggu lalu. Nah selamat ya untuk para pemenang yang memenangkan pod quiz dari minggu lalu. Oke, kalau gitu Faye Senia sign out. Kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, kalau di sini tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cuan. Oh, tak kenal maka tak cuan. Ulang ya. Tak kenal maka tak sayang, kalau di sini tak kenal maka tak cuan. Oh, bye.